Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, terutama rekan-rekan mahasiswaku. Ya, di pertemuan kedua ini kita akan coba berdiskusi melanjutkan pertemuan pertama kemarin. Hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan tipe-tipe kebijakan publik dalam mata kuliah kebijakan publik di pertemuan kedua. Nah, kita lanjut. Singkatnya, dalam kita berbicara kebijakan publik, ada 3 hal esensi studi dalam kebijakan. Yang pertama ada multidisiplin approach, yang kedua problem solving oriented, dan yang ketiga value oriented. Nah, ini menurut Laswell ya, tahun 1951. Nah, di mana ketika kita berbicara multidisiplin approach, ketika kita belajar studi kebijakan, ini kita akan berbicara ilmu-ilmu lainnya. Jadi tidak terlepas dari satu ilmu dengan ilmu lainnya. Nah, sehingga untuk dapat memahami studi kebijakan, kita juga harus akan terkait, kita akan berbicara pada studi-studi lainnya yang tidak terlepas. Misalkan kita dalam kebijakan kita juga akan membahas terkait dengan paradigma secara umum ya, terkait dengan hukum, ekonomi, sosial budaya, kemudian pertahanan keamanan, kemudian apalagi ya, kesenian, kemudian eh, filsafat dan lain sebagainya. Nah, sehingga esensi studi kebijakan yang pertama yaitu multidisiplin approach. Yang kedua, ketika kita berbicara esensi kebijakan, studi kebijakan yaitu bagaimana studi kebijakan ini yaitu problem solving oriented. Artinya ketika kita belajar kebijakan, kita tuh sebetulnya mempelajari bagaimana memecahkan sebuah masalah ya dengan skala prioritas. Yang ketiga, ketika kita berbicara atau belajar studi kebijakan, kita akan berbicara pada value oriented. Artinya, kita bukan hanya berbicara pada hal-hal normatif saja, tapi kita akan berbicara pada nilai-nilai, nilai-nilai kemasyarakatan, nilai-nilai kearifan, nilai-nilai keilmuan, nilai-nilai etika, nilai-nilai lain sebagainya. Nah, kita lanjut. Nah, sehingga dari esensi studi kebijakan ini, nah, diskusi kita hari ini kita akan eh, agar kita paham pada esensi kebijakan tadi, kita akan berdiskusi terkait dengan tujuan pokok memahami tipe-tipe kebijakan publik. Ya, ada 4 tipe sebetulnya yang saya rangkum dari beberapa referensi terkait dengan tipe kebijakan. Yang pertama, tujuan pokok memahami tipe kebijakan yaitu tujuan pertama yaitu untuk memahami instrumen kebijakan apa yang dipakai oleh pemerintah untuk memecahkan suatu masalah. Nah, sebetulnya ketika kita tahu tipe-tipe atau klaster-klaster klasifikasinya, kita bisa mengetahui instrumen apa atau tools-nya apa untuk pemerintah mengambil tools, mengambil alat untuk melihat instrumen kebijakan yang tepat apa digunakan untuk memecahkan suatu masalah tersebut. Nah, yang kedua, untuk memahami alasannya kenapa suatu kebijakan itu lebih penting dibanding kebijakan lainnya atau disebutnya saya menyebutnya skala prioritas kebijakan. Terkadang dalam memahami konteks kebijakan baik dalam konteks kebijakan kehidupan pribadi maupun masyarakat bahkan bernegara, terkadang kita akan disuguhkan pada pilihan-pilihan yang sangat terbatas. Pilihan terbatas, tapi bagaimana kita akan memahami kontekstual keseluruhan sehingga dengan keterbatasan itu kita harus bisa memahami kenapa skala prioritas kebijakan ini lebih penting, kemudian skala prioritas kebijakan itu bukan tidak penting, tapi skala prioritas ya ada yang didahulukan dan ada yang diberlanjutkan nantinya. Nah, tujuan yang ketiga dalam memahami tipe kebijakan yaitu untuk mengetahui siapa sih aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan sehingga agenda kebijakan itu masuk dalam agenda setting kebijakan. Ya, tadi kita melanjut pada tujuan yang kedua. Kalau kita sudah memahami kontekstualnya, suatu kebijakan itu kenapa lebih penting diambil atau tidak, ya maka kita juga harus melihat aktornya siapa yang terlibat ya. Kita mengetahui pada dasarnya aktor dalam membuat kebijakan yang formalnya itu ada 2, yaitu eksekutif dan legislatif.
Tapi di luar itu input masuk dari pembuat kebijakan tentunya dari civil society, kemudian dari media, dari NGO, dari isu-isu publik dan sebagainya. Itulah yang menjadi masuk agenda setting. Penting atau tidak masuk agenda setting tersebut. Nah, yang keempat, eh, tujuan pokok memahami tipe kebijakan yaitu untuk memahami pada tahap mana peran aktor kebijakan tersebut lebih penting dibandingkan dengan yang lainnya. Ini kita melanjutkan ya. Jadi dari tujuan 1, 2, 3, dan 4 ini secara sistematis ini sudah eh, artinya sustainable ya, berhubungan dan berlanjut. Nah, selanjutnya ada 4 tipe kebijakan atau 4 jenis kebijakan. Yang pertama tipe kebijakan itu ada domestik, luar negeri, kebijakan pertahanan dan keamanan, serta kebijakan krisis. Nah, di beberapa buku lainnya mungkin ada yang digabungkan ya, kebijakan pertahanan, keamanan, kebijakan krisis. Tapi kalau saya coba membagi pada klasternya 4 klaster ini. Yang pertama, kebijakan domestik itu kebijakan yang dibuat untuk memecahkan dan mengatasi persoalan di dalam negeri. Kalau kebijakan luar negeri tentunya kebijakan yang dibuat untuk melihat keadaan geopolitik luar negeri yang bertujuan untuk melindungi kedaulatan negara. Nah, kalau tipe kebijakan yang ketiga, kebijakan pertahanan keamanan, ini jelas kebijakan yang dibuat untuk menjaga kedaulatan negara, baik dari dalam maupun dari luar. Nah, satu lagi ada tambahan kebijakan krisis. Sebagaimana kita ketahui, pada saat 2019-2020 kemarin kita terkena dampak pandemi COVID ya, sehingga kebijakan krisis itu ternyata memang sangat penting untuk dibuat. Karena krisis itu berbagai jenis, misalkan saya kasih contoh, misalkan krisis dalam bencana alam, kemudian bencana sosial, dan krisis dalam masa pandemik. Yang saya pikir seluruh negara kemarin terkait dengan pandemi COVID, ini semuanya membuat kebijakan krisis ya, atau kebijakan terkait dengan pandemi COVID kemarin. Nah, tapi dalam pertemuan kita hari ini, kita membahas jenis-jenis kebijakan domestik. Nah, ada 4 secara garis besar kebijakan domestik yang ada. Yang pertama, saya menyebutnya dengan distributive policy, di mana kebijakan ini dibuat untuk memberikan stimulus atau subsidi bagi masyarakat langsung. Nanti saya jabarkan lebih rinci di slide-slide selanjutnya. Yang kedua, ada kebijakan kompetitif regulatory. Ya, kebijakan yang dibuat untuk menjamin keadaan kompetitif yang stabil dan terkendali dan tidak ada monopoli pasar. Yang ketiga ada protective regulatory, kebijakan yang dibuat untuk melindungi warga negara atau masyarakat sebagai konsumen atas barang dan jasa yang beredar dalam pemenuhan kebutuhan, sehingga masyarakat sebagai konsumen itu tidak dirugikan kesehatan dan keselamatannya. Kemudian yang keempat ada kebijakan redistributive policy, kebijakan yang dibuat untuk mensupport pembangunan dan meminimalisir adanya kesenjangan sosial yang ada. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas tentang distributive policy. Distributive policy yaitu kebijakan dan program yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan ini mendorong kegiatan baik di sektor swasta atau kegiatan masyarakat yang membutuhkan intervensi pemerintah, baik dalam bentuk subsidi atau sejenisnya, di mana kegiatan tersebut nih tidak akan berjalan tanpa ada campur tangan pemerintah tersebut. Nah, yang diharapkan persoalan yang muncul dalam pembuatan kebijakan distributif ini, asumsi yang dipakai selama ini antara kebijakan distributif yang satu dengan yang lain tidak berhubungan. Padahal kebijakan distributif itu satu sama lainnya pasti berhubungan. Nah, kemudian dalam kenyataannya anggaran pemerintah ini sangat terbatas. Sehingga kebijakan distributif yang dibuat oleh pemerintah dapat bersifat zero sum game, saya sebutnya, di mana pembuatan kebijakan yang satu akan berimplikasi pada hilangnya kebijakan yang lainnya. Nah, saya kasih contoh bentuk-bentuk kebijakan distributifnya. Contoh, pemerintah memberikan program subsidi pupuk, subsidi pestisida, subsidi alat-alat pertanian, dan lain sebagainya. Kemudian bentuk kebijakan distributif lainnya, saya kasih contoh misalnya penyediaan alat kontrasepsi gratis, ada program Raskin atau BPNT atau program sembako, kemudian ada program kartu sehat dan program kompensasi BBM. Selama ini ada beasiswa dan ada BLT juga. Nah, itu bentuk-bentuk kebijakan distributif. Nah,
Eh, Memang kebijakan ini tujuannya tadi ya untuk mengintervensi pemerintah itu untuk supaya tidak ada kesenjangan antara yang kaya dengan yang em, prasejahtera, saya menyebutnya. Sehingga pemerintah mencoba membuat kebijakan akselerasi untuk meringankan beban dari kelompok-kelompok masyarakat yang prasejahtera ini. Contoh untuk di kaum petani, maka pemerintah memberikan subsidi pupuk secara cuma-cuma atau bantuan alat pertanian secara gratis maupun cuma-cuma. Banyak program-program padi unggul, bibit dan sebagainya dilakukan oleh pemerintah. Kemudian penyediaan alat kontrasepsi gratis juga ini ditujukan untuk dapat mengendalikan angka kelahiran atau angka fertilitas. Kita kebayang ya, kita juga akan menghadapi pada bonus demografi. Kita harus menyiapkan bonus demografi ini menjadi bibit unggul, sumber daya manusia yang unggul, supaya tidak menjadi beban negara nantinya. Kebayang kita dalam masa usia produktif semua nanti di 2030 sampai 2045, Indonesia akan menikmati puncak posisi bonus demografi, yaitu angka produktivitas itu kita di kurva paling terbanyak. Sehingga harus dipersiapkan sumber daya manusianya. Kemudian ada program Raskin atau sekarang sudah berubah ya jadi BPNT, bantuan pangan non tunai atau program sembako. Ini juga ditujukan untuk masyarakat tadi ya yang kurang mampu dan sebagainya, sehingga pemerintah memberikan secara langsung program sembako ini baik seperti beras, lauk pauk seperti telur, tempe, dan tahu dan sebagainya yang layak ya untuk bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian kita mengenal ada kartu sehat atau kartu Indonesia Sehat KIS atau kita menyebutnya dengan BPJS atau apapun itu. Ini juga salah satu bentuk kebijakan distributif. Walaupun pasti ada yang berbicara BPJS itu berbayar, memang berbayar, tapi sebagian memang saling mensubsidi. Jadi yang sehat mensubsidi yang sakit atau kurangnya mampu tadi disubsidi dari biaya yang orang yang sehat tadi. Saya yakin tidak ada yang mau sakit ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Kemudian kompensasi BBM ini menjadi polemik karena kesini-sini hari ini BBM kita bisa dipastikan sedang mengalami implikasi dari perang Rusia dan Ukraina, sehingga harga BBM di pasaran dunia ini sedang tinggi ya, dan artinya ya melalui Pertamina ya rakyat kita sangat butuh dengan BBM, bahan bakar minyak ini, karena ini menjadikan alat primer ya untuk berpindahnya barang dan jasa, sehingga kalau harganya naik tinggi otomatis akan berimplikasi pada naiknya harga barang dan akan terjadi inflasi secara besar-besaran. Ada program beasiswa, ada program BLT, ini yang dimiliki oleh pemerintah. Semoga program misalnya beasiswa tujuannya salah satunya untuk ya bagaimana orang yang tadi kurang mampu secara ekonomi tapi memiliki potensi sumber daya manusianya, dan ini juga tujuannya untuk ke depan untuk bonus demografi harus menyiapkan sumber daya manusia yang sangat baik. Kalau BLT ya bantuan langsung tunai, jadi akan dikasih secara cuma-cuma oleh pemerintah. Nah, bentuk kebijakan yang kedua yaitu competitive regulatory. Tujuan kebijakan ini yaitu kebijakan atau program yang dimaksudkan untuk membatasi siapa yang boleh menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi nggak semuanya orang bisa mengadakan ini, karena bahaya juga kalau semua orang bisa mengadakan kebijakan atau program ini, karena terkait dengan keselamatan juga, ya keselamatan dan hal-hal yang mungkin butuh keahlian lebih. Nah contohnya sudah ada ya. Nah, asumsinya dulu. Asumsinya yaitu barang dan jasa yang dibutuhkan merupakan barang langka, sehingga ini tidak mungkin mengizinkan semuanya masuk ke dalamnya. Ada contoh misalnya frekuensi radio, kita kebayang juga ya kalau frekuensi radio, setiap orang tidak diatur jaringan frekuensi radionya, ya banyak hal yang terjadi, misalkan gangguan pesawat terbang, kemudian jaringan internet, kemudian jaringan-jaringan lainnya, ini juga akan mengganggu frekuensi sehingga bisa membahayakan keselamatan orang lain sebagainya. Kemudian asumsi yang lainnya, ada keperluan untuk menstandarisasi jenis barang dan jasa demi keselamatan konsumen. Nah, contoh kebijakan kompetitif ini misalkan izin trayek bus, ada izin pesawat juga, pesawat udara atau terbang, ada kapal laut dan sebagainya. Kemudian izin penggunaan frekuensi radio tadi dan televisi ini juga diatur. Kemudian izin pendirian sekolah dan perguruan tinggi atau pondok pesantren ini juga sangat diatur, sangat
detail ya, kemudian izin pendirian usaha. Ini juga ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang sanggup melakukannya dan eh, tidak tidak memonopoli ketersediaan barang dan jasa. Jadi tujuan kompetitif ini supaya kompetisi pasar terjadi tapi tidak memonopoli, ya. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu kebijakan disebutnya protective regulatory. Dari namanya protektif, berarti kebijakan ini atau program ini bersifat protektif atau disebutnya melindungi, ya, yang dibuat oleh pemerintah dengan maksud untuk melindungi masyarakat dengan mengatur apa yang boleh dilakukan oleh swasta, apa yang tidak boleh dilakukan oleh sektor swasta. Nah, aktivitas ini yang dapat merugikan atau membahayakan masyarakat ini tidak akan diizinkan untuk dijual di pasar atau sektor swasta. Kondisi kalau kita melihat dari kompetitornya, kondisi yang dipertimbangkan sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang harus diatur oleh pemerintah. Contohnya dalam kebijakan protektif ini yang ketiga yaitu izin peredaran obat, kemudian pencantuman label merokok membahayakan di konsumen, pelabelan halal pada makanan, peraturan tentang pengelolaan limbah industri atau AMDAL, ketentuan tentang upah minimum baik di provinsi, UMR maupun di kabupaten, izin kelayakan pesawat terbang, Perda Miras dan sebagainya. Nah, kebayang juga kalau di Indonesia ini masyarakat kita mayoritas muslim, maka kebijakan protektif ini juga penting karena untuk misalkan untuk ada peran MUI ya, dengan pemerintah melalui Kementerian Agama ini melabelkan label halal pada makanan dan minuman atau hal yang masuk dalam konsumsi masyarakat terutama muslim supaya itu tidak haram. Nah, kemudian izin peredaran obat, oh ini obat apa lagi? Obat nih jelas diatur izin peredarannya, apotek-apotek diatur mana obat yang bisa dijual di masyarakat, mana obat yang tidak bisa, atau obat yang dilarang atau disebut narkoba dan sebagainya. Nah, kemudian peraturan tentang pengelolaan limbah industri ini juga sangat penting karena jangan sampai pengelolaan swasta atau industri di satu sisi menguntungkan pajak dan retribusi, menambah lowongan pekerjaan, ekonomi meningkat, namun eh, tidak diatur dalam pengelolaan limbahnya. Ini dapat membahayakan lingkungan alam dan lingkungan sosial, bisa keracunan, bisa menyebabkan terjadinya kerusakan anggota tubuh dan sebagainya. Yang membahayakan ya tentunya yang bisa merugikan atau menghilangkan nyawa seseorang atau masyarakat. Contoh lainnya limbah industri, misalkan supaya limbah itu tidak berbau, tidak mengganggu apa ya, ya kelestarian alam lah tentunya, menjaga ekologi lingkungan alam lingkungan sosial. Kemudian pemerintah juga dalam kebijakan protektif ini misalkan ketentuan upah minimum atau UMR baik di kabupaten maupun di provinsi, tingkat provinsi. Ya tujuannya untuk melindungi kaum buruh supaya ada kepastian ketika mereka untuk bekerja, kemudian ya mereka juga dapat kepastian tentang gaji, kelayakan hidup dan sebagainya. Perda tentang minuman keras atau Perda Miras juga ini tentu harus diatur peredarannya, jangan sampai ini leluasa dan ditemukan di mana saja terkait dengan minuman keras ini. Ya, kalau kita berbicara bisnis ini sangat menggiurkan, tapi kebijakannya juga jangan sampai merugikan masyarakat dengan miras. Kemudian label merokok dapat membahayakan konsumen. Kalau ini saya agak no comment ya, karena pasti takut berdebat dengan yang perokok. Saya juga dulu perokok, pernah jadi perokok juga aktif, tapi untuk hari ini saya sudah berhenti bukan karena label membahayakan konsumen, tapi karena ingin berhenti saja dari diri sendiri. Nanti di lain kesempatan kita akan diskusi terkait dengan eh, label rokok membahayakan konsumen, tapi kenapa konsumen tidak ada yang takut dan susah kalau perokok katanya candu, lebih baik merokok dibanding lain sebagainya. Jadi untuk perokok itu rokok is number one pokoknya. Oke, nanti kita diskusi di lain kesempatan ya. Nah, kebijakan yang keempat terkait dengan kebijakan domestik ini ada namanya kebijakan redistributive policy. Nah, kebijakan redistributive policy ini yaitu kebijakan eh, atau program yang dibuat pemerintah dengan tujuan untuk dapat mendistribusikan kekayaan, hak kepemilikan, dan nilai-nilai yang lain di antara berbagai kelas sosial masyarakat atau
etnisitas di dalam masyarakat. Tujuannya jelas, tujuan kebijakan redistributif ini yaitu untuk mencegah ketimpangan antara yang makin lebar pada masyarakat, artinya yang kaya makin kaya, miskin makin miskin, jurangnya sangat lebar, ini tentunya dihindari itu. Yang asumsi yang lain yang dipakai yaitu dalam pembuatan kebijakan ini adalah bahwa kompetisi yang terjadi di dalam masyarakat akan menghasilkan pemenang dan pecundang. Nah, sehingga pemerintah perlu berinisiatif untuk bagaimana kebijakan redistributif ini berlaku. Contoh kebijakan redistributif yaitu misalkan pajak progresif atau retribusi, kemudian mencegah adanya diskriminasi rasial atau ras atau gender, ya kan, program pelatihan kerja seperti kartu prakerja, kemudian program reformasi agraria dan lain-lain sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu dalam pertemuan diskusi kita hari ini, ya, terkait dengan tipe-tipe kebijakan. Saya tadi memulainya dari esensi studi kebijakan, belajar tentang apa, sehingga dari 3 hal esensi tadi, salah satunya kita bisa melihat dari tipe dan jenis kebijakan yang ada, dan semoga ilmu ini bisa bersama-sama untuk dinikmati dan didiskusikan. Jika nanti tidak ada yang tidak sepakat dengan pernyataan saya dan Hasanah Ilmu Pengetahuan, saran dan kritik sangat diharapkan, dan tentunya diskusi-diskusi sehat itu sangat diharapkan sehingga akan memperkaya lagi hasanah ilmu pengetahuan kita di masa yang akan datang. Terima kasih, bisa kolom komentar nanti di Bincang-Bincang Haris di on YouTube, dan bisa menghubungi saya bisa di email saya di harisijrah@gmail.com. Sampai ketemu di lain kesempatan, sukses selalu dan selamat pagi, semangat untuk berubah, salam kemajuan. Selalu bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.